mengajukan kasasi pada tanggal 27 Juli di PN Tangerang. Komentar ini seperti apa? Ya, dibilang kaget enggak juga ya, karena kan sebenarnya dari pihak saya dan kuasa hukum menunggu gitu loh dalam waktu 14 hari, dan memang tidak ada itikat buat berkomunikasi dari pihak lawyernya ibu pengacara itu. Ya sebenarnya sudah bisa diprediksikan gitu loh. Tapi kan ini tidak sesuai aja dengan press conference mereka gitu kan. Yang bicara kalau saya tidak salah tuh kan Reski bicara atas dasar kemanusiaan, saya siap untuk tes DNA gitu kan. Tapi dengan dia melakukan kasasi ini artinya dia melanjutkan langkah hukum berikutnya. Dari pihak saya tanggapannya, saya selaku dan kuasa hukum saya juga akan siap menerima apapun langkah dari Reski gitu kan. Sempat ada kabar berita juga pihak sana memutuskan bahwa sudah melakukan tes DNA dan ternyata Keke bukan darah dagingnya. Mendengar itu juga? Aku kalau berita-berita hoax yang memang saya yakin itu tidak benar, saya nggak tanggepin. Tidak pernah ada tes DNA bisa dilakukan sendiri, itu pertama gitu kan. Kedua, mungkin berita itu disebarkan ya untuk kepentingan beberapa oknum mungkin kan, ada untuk kepentingan naikin followers atau kebutuhan rating. Tapi yang jelas berita itu tidak benar, karena kan Keke yang harus dites DNA itu kan masih tinggal dengan saya dan 24 jam bersama saya, jadi tidak mungkin dilakukan tes DNA sepihak. Jadi tidak merasa bisa dibilang tidak merasa itu berita yang benar lah, jadi tidak ada beban bagi saya untuk berita-berita bohong. Oke, langkah-langkah apa nih yang setelah Teteh mendengar sudah ada kasasi dari pihak sana, ada bocoran mungkin dari lawyer katanya harus bersikap seperti apa atau melakukan apa? Kalau yang saya dengar gitu kan dari pihak kuasa hukum, kalau pihak Reski melakukan kasasi, artinya pihak dia harus berusaha untuk membuktikan gitu kan. Setahu saya sih pembuktiannya harus dengan DNA gitu kan. Jadi mau kasasi mau apa, itu satu-satunya pembuktian untuk kasus seperti saya ini adalah tes DNA, tidak lain gitu. Berarti secara tidak langsung bisa dibilang ini membuat pihak sana menjadi lebih pintar lagi kali ya Tehnya, bisa dibilang maksudnya bisa. Saya gini, kalau untuk masalah pintar dan tidak pintar kan kita berurusan dengan hukum gitu ya. Ada pasal juga kan undang-undang pernikahan yang sudah direvisi bahwa setiap anak gitu ya di luar nikah, setiap anak di luar nikah berhak mendapatkan hak keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga ayah biologis yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, artinya tes DNA. Nah saya kan membuktikan pasal ini gitu kan, bahwa pasal ini yang buat kan Mahkamah Konstitusi, di mana Reski akan menuju ke sana juga gitu. Jadi saya di sini juga sekaligus bersama kuasa hukum kan kita membuktikan pasal ini gitu. Artinya saya di sini bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan, tapi pihak laki-laki pun harus ikut bertanggung jawab, karena kesalahan ini bukan dari pihak perempuan saja, kedua belah pihak. Tapi ingat, kepentingan anak adalah nomor satu. Anak ini tidak bersalah. Ini yang saya perjuangkan, hak itu. Persiapan Teteh sendiri menuju kasasi yang diajukan pihak Reski Aditya apa? Sebenarnya kalau saya dengar lagi dari pihak kuasa hukum, kalau untuk kasasi sama seperti banding. Kita tidak perlu menghadiri sidang gitu kan, tidak perlu menghadiri sidang. Hanya mungkin Reski harus mengajukan bukti-bukti baru atau apa yang bisa membuktikan dia untuk maju gitu loh. Yang saya tahu bahwa pada saat kita kalah di PN Negeri Tangerang gitu kan ya, kami melakukan banding karena semua gugatan kami ditolak. Berikut perbuatan melawan hukum Reski Aditya tidak terbukti gitu. Makanya kami melakukan banding. Nah di banding melakukan apa? Menggugurkan. Adik jangan keluar dulu ya. Pengadilan negeri, dan alhamdulillahnya pengadilan tinggi itu memberikan kesempatan kepada anak-anak gitu ya, anak-anak yang tidak bersalah ini untuk mendapatkan haknya. Mereka memenangkan gugatan kami gitu. Berarti untuk dikasasi pun akan berlaku sama gitu kan, akan melihat nih dari putusan, ya putusan pengadilan tinggi gitu. Oke. Teh, berarti secara tidak langsung ada sedikit titik terang ya, atau mungkin otomatis berarti dia akan bersedia melakukan tes DNA kalau seandainya kasasi itu diterima ya, bisa dibilang begitu. Sebetulnya kalau biasa bicara tes DNA, pihak saya sebetulnya tidak usah lagi ngejar DNA. DNA itu kesadaran.
gitu ya. DNA itu kesadaran. Tanpa Reski tes DNA pun pengadilan tinggi sudah memutuskan Reski Aditya sebagai ayah biologis Keke. Tapi balik lagi kan, kesadaran manusianya di mana, rasa kemanusiaannya di mana, gitu kan? Atas dasar apa? Yang saya pikir kan begini ya, kalau dengan langkah Reski kasasi ini kan artinya seandainya berita ini, berita yang saya bawa ini bohong, Keke bukan anak Reski, atau saya bercanda pansos, saya dari awal muncul sudah pasti dilaporkan pencemaran nama baik. Tapi sampai detik ini kan Reski terus kasasi ya. Ya, entah apa yang ada di pikiran dia lah ya. Tapi pihak saya dan kuasa hukum akan siap terus. Apakah ini juga sebuah strategi dari pihak sana mengajukan kasasi hanya untuk menghindari tes DNA? Bisa jadi gitu ya. Seharusnya kalau memang berniat tes DNA sesuai dengan press conference Reski dan ibu pengacaranya terakhir itu bahwa akan siap tes DNA gitu. Tapi dengan kasasi ini ya kan kelihatan sekarang bisa menilai gitu loh. Toh masalah bisa selesai kok dengan tes DNA. Kenapa masih melanjutkan kasasi gitu? Kalau dia meragukan pernyataan saya atau meragukan Keke bukan anaknya, dia akan laporkan saya dari awal. Itu pasti. Apalagi dengan langkah hukum lanjut lagi ke kasasi tanpa melihat kepentingan anak lebih besar di sini. Di mana hati nuraninya itu sih. Tapi kan dia mempunyai hak ya buat melakukan kasasi, jadi monggo aja. Secara ini ya, secara apa? Warga negara itu kan mempunyai hak. Jadi saya persilahkan. Makin terus maju, tidak mundur dengan apa yang dia lakukan melakukan kasasi ini kan? Insya Allah selama saya masih sehat ya, selama saya bisa mendampingi Keke, saya terus maju buat kepentingan Keke tetap tidak berubah gitu ya. Artinya tidak ada yang lebih penting bagi saya daripada kepentingan anak saya. Jadi saya berharap bahwa saya anggap ini adalah pengadilan Allah buat saya. Saya berdoa semoga Allah melindungi, menjaga Keke apapun jalan yang akan ditempuh nanti. Sudah cerita sama Keke atau minta doanya karena mama mau ibaratnya mau mencari keadilan lagi nih buat Keke, walaupun kemarin sempat ada sedikit lega karena sudah Nah, sebetulnya soal kalah dan menang itu biasa ya dalam persidangan, dalam kita berargumen. Cuman balik lagi di sini bukan kalah dan menang. Satu yang harus dimenangkan itu adalah hati anak saya, kepentingan anak saya, nggak ada yang lain. Jadi buat saya kalau kalah di PN, kalah jadi itu biasa. Toh kalah atau menang saya tetap maju. Artinya tetap memberikan memberikan komentar, tetap mengucapkan selamat kepada Reski yang sudah memenangkan di PN pengadilan negeri ya. Jadi perlu suportif lah. Kita di sini bukan bertanding. Sekali lagi kita tidak bertanding. Kepentingan ini adalah balik lagi memenangkan